Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Dr. Yudi. Malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir berlatih bersama malam ini. Topik latihannya adalah aku ingin begini, aku ingin begitu. Sesuai sama lagu yang tadi ya, barusan diputar oleh Dr. Yudi. Nah, topiknya adalah selain aku ingin begini begitu, ini adalah systematic ways to tackle sufferings. Selama 1 jam ke depan, Dr. Yudi akan memandu latihan kita dan semoga teman-teman bisa mengikuti dan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum latihan, mari kita sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sebentar. Suaranya sudah jelas nggak, Dok? Jelas kok, Mbak. Saya Jelas bisa ya? dengar dengan baik. Ini ada Mbak Susan bilang suaranya kecil. Oke. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik, teman-teman, selamat berlatih. Dan selanjutnya saya serahkan ke Dr. Yudi. Silakan, Dok. Terima kasih, Mbak Diela. Apakah slide saya jelas dan apakah video saya jelas, Mbak Diela? Semuanya jelas, Dok. Baik, hari ini saya akan mengupas satu topik yang sebenarnya cukup dalam, tapi sangat relevan dengan keseharian kita ya. Bahkan saking relevannya, 2 orang komikus dari Jepang, Fujiko Fujie, ada 2 orang nih ya, nama penanya Fujiko Fujie, itu membuat sebuah manga, sebuah anime dari Jepang ya, kita semua tahu Doraemon ya, tentang ketidakpuasan manusia yang membuat manusia tersebut selalu menderita ya. Mulai dari masalah yang sangat kecil di rumah sampai masalah di sekolah, sampai masalah di dunia kerja dan lain-lain ya. Jadi seorang manusia itu memimpikan gitu ya, mengimpikan bagaimana sih solusi untuk semua masalah yang saya alami. Apa sih solusi untuk semua penderitaan yang saya sedang hadapi? Dan mereka menaruh sebuah impian akan sebuah teknologi robot yang akan bisa memenuhi seluruh keinginan, ya, yaitu yang namanya dalam komik itu adalah Doraemon. Ya, robot dari masa depan, dari abad ke-22 yang bisa kembali ke masa lalu dan bisa mengeluarkan alat-alat ajaib yang bisa quote and quote memenuhi semua keinginan dari si Nobita, ya. Tapi ternyata Nobita tidak pernah puas, gitu ya. Jadi apakah penderitaan kita itu bisa selesai jika keinginan kita dipenuhi? Itu adalah the big questions, ya, yang menjadi
landasan untuk kita sharing malam ini. Apakah penderitaan kita solusinya adalah menjawab semua keinginan kita? Ya. Kalau semua keinginan kita dipenuhi, apakah kita tidak lagi menderita? Itu adalah the big question-nya, ya. Tapi sebelum kita bahas materi, saya akan stop share di sini. Kita akan latihan meditasi saja dulu. Saya minta tolong Mbak Diala bantu highlight video agar teman-teman tidak terdistract dengan yang lain. Kita akan mulai dengan membawa batin kita kembali ke tubuh kita. Tubuh duduk dengan tegak. Rilekskan wajah. Rilekskan pundak. Rilekskan kedua lengan tangan. Rilekskan tungkai. Tidak perlu buru-buru meditasi, hanya sekedar memperhatikan tubuh jasmani Anda. Perhatikan kepala, perhatikan wajah, perhatikan nafas. Hanya memperhatikan, menyadari. Membawa kesadaran kembali ke tubuh. Memperhatikan perut. Memperhatikan bokong dan tungkai yang menekan ke kasur atau bantal atau ke kursi. Kesadaran kembali ke tubuh. Tidak di tempat lain, melainkan di sini bersama tubuh Anda. Menyadari sensasi-sensasi yang ada di tubuh. Menyadari sensasi di wajah. Apakah sensasi itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau biasa saja? It's okay. Disadari saja apapun sensasinya.
Menyadari sensasi yang ada di leher. Sensasi di pundak. Sensasi naik turunnya dada saat bernafas. Sensasi nafas bila menyenangkan, sadari. Bila tidak menyenangkan, sadari juga. Hanya menyadari saja, tidak memilih. Menyadari sensasi di perut. Sensasi di area duduk. Sensasi di ujung-ujung jari tangan dan kaki. Menyadari seluruh sensasi yang ada di tubuh secara umum. Sekarang, secara khusus menyadari nafas. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Terus menyadari masuk keluarnya nafas.
Menyadari muncul dan tenggelamnya sensasi nafas. Mungkin ada yang hanyut melamun. Is okay, kembali menyadari nafas. Timbul tenggelamnya nafas. Menyadari timbul dan tenggelamnya berbagai sensasi di tubuh. Ada yang sesuai keinginan, ada yang tidak sesuai keinginan. Menyadari semuanya, apapun yang muncul. Menyadari datang dan perginya pikiran, imajinasi. Saat kita ingin menyadari pikiran, seringkali pikiran malah tidak ada. Yang ada hanyalah kosong dan sadar. It's okay. Menyadari tidak adanya pikiran, dan menyadari muncul dan tenggelamnya pikiran jika ada.
menyadari suara yang datang dan pergi. Mungkin ada suara yang keras, suara yang tidak keras. Ada satu suara, ada banyak suara, it's okay. Menyadari saja. Tidak perlu menganalisis ini suara apa, hanya mendengar dengan sadar. Mata kita tertutup, menyadari penglihatan yang gelap saat mata tertutup. Menyadari telinga yang sedang mendengar. Menyadari tubuh yang sedang merasakan. Menyadari aktivitas pikiran, jika ada. Mata yang ditutup, pelan-pelan boleh dibuka. Kita lepaskan usaha kita untuk fokus meditasi dengan menarik dalam udara via hidung dan melepaskannya via mulut sebanyak 3 kali. Lepaskan. Tetap sadar tapi. Sekali lagi. Lepaskan. Tetap sadar. Sekali lagi tarik nafas. Lepaskan. Beristirahat apa adanya. Tidak fokus meditasi, namun juga tidak terpencar kemanapun. Hadir saja di sini.
Oke. Kenapa Mbak Diela? Oh, Mbak Diela ini ya, sorry. Kelempar keluar tadi kayaknya ya. Are you okay Makasih now, dok. Mbak Diela? Ya sudah oke. Tadi nggak bisa masuk lagi. Thanks dok. Oke, so apakah latihannya baik? Apakah bisa diikuti dengan baikkah? Tadi Mbak Diela kelempar keluar, jadi mungkin nggak tahu ya latihannya ya. Sempat mengikuti dok. Kira-kira 4 menit terakhir lah. Mungkin berusaha masuk. Oke. Full capacity. Teman-teman yang mau share tentang latihan tadi ya, bisa di chat atau raise hand ya dok ya. Ya, tapi saya akan masuk ke materi karena Oke. tadi kita sudah memakai 25 menit untuk bermeditasi ya di awal. Ya. Nah, teman-teman seperti tadi yang kita bahas di awal gitu ya. Apakah Doraemon, teknologi, ilmu pengetahuan, solusi eksternal menjadi solusi yang benar-benar bisa mengatasi penderitaan? Karena ternyata apa sih penderitaan itu? Nah, slide saya kelihatan nggak ya, by the way? Lihat dok, jelas. Terlihat Cuma jelas ya? ini cuma ada tulisan aja kan penderitaan ya. Betul. Betul. So, kita akan mengupas dengan lebih jelas ya, sebenarnya apa sih yang bikin kita menderita gitu ya. Nah, penderitaan itu, ini saya akan bahas dalam ilmu psikologi Buddhis yang menjadi landasan latihan meditasi sistematik untuk menangkal dan mengelola penderitaan saat dia sudah terjadi ataupun belum terjadi, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin penderitaan, sebenarnya kita ngomong soal ketidakpuasan. Jadi dalam bahasa Sanskerta atau bahasa yang sering digunakan gitu ya, istilahnya adalah duka. Ya. Duka itu terjemahan yang paling sesuai sebenarnya adalah ketidakpuasan. Ya. Ketidakpuasan apa sih? Kapan saat kita tidak puas? Kita menderita atau merasakan ketidakpuasan dalam berbagai intensitas saat realita kehidupan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi jika kita punya keinginan dan ternyata hidup kita ini tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita menjumpai yang namanya ketidakpuasan. Kalau derajatnya kecil, kita bilang, oh saya tidak puas. Tapi itu bisa dalam skala yang sangat besar, sehingga dia menjadi penderitaan yang begitu jelas, yang begitu membuat kita menderita sampai ada yang sakit, dan ada yang sampai memilih untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak tambah menderita sebenarnya gitu ya. Ada yang pakai narkoba, ada yang jatuhnya ke kecanduan hal-hal tertentu, ada yang malah menyakiti orang lain. Jadi solusi dari banyak agama, banyak spiritualitas, banyak filosofi sebenarnya menjawab sebenarnya apa solusi dari penderitaan. Itulah juga solusi dari ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, tapi kalau begitu, jika realita tidak sesuai dengan keinginan itu membuat kita menderita, artinya kita bisa ngomong bahwa ternyata yang membuat kita menderita adalah saat kita punya keinginan. Ya. Bukan hanya keinginan, tapi jika kita punya nafsu melekat untuk mencapai terjawabnya keinginan kita. Gitu ya. Keinginan yang benar-benar kita ingin penuhi. Nah, atau yang disebut sebagai tanha, ya, nafsu keinginan. Atau sebenarnya bahasa Inggris sering dibahas craving, kayak ingin sesuatu yang mencengkram. Jadi kalau kita mau gampangnya, ini dalam filosofi Tao ya, dibilang seperti ini. Kalau kamu nggak pengen banyak penderitaan, ya udah kurangi keinginan kamu. Kalau kamu banyak keinginan, banyak mau, ya banyak penderitaan, gitu. Ya, tapi nggak gampang kan? Karena keinginan kita itu sudah seperti roda yang berputar, yang menggerakkan seluruh sendi kehidupan kita, mulai dari kita bangun pagi sampai kita menjelang tidur, semuanya dipenuhi oleh dan digerakkan oleh ingin ini dan ingin itu.
Saya ingin ini, saya ingin itu. Dan sama halnya, saya tidak ingin ini dan saya tidak ingin itu pun sebenarnya adalah keinginan. Jadi nafsu keinginan, nama lainnya adalah nafsu penolakan. Sama besarnya. Ya, kita ingin handphone, sama kuatnya dengan kita tidak ingin handphone yang itu. Saya inginnya handphone yang ini. Jadi nafsu keinginan berbanding cerminannya adalah nafsu penolakan. Ya, jadi tanha ini bukan hanya craving untuk memenuhi keinginan, tapi craving untuk membenci yang tidak sesuai keinginan kita. Ya, jadi kalau kita banyak keinginan, pasti juga banyak ketakutan. Pada saat kita punya banyak keinginan dan banyak ketakutan, dan jika itu tidak sesuai dengan realita, disitulah terjadi penderitaan. Nah, tapi kalau gitu nafsu keinginan itu mulai dari mana? Dimulai dari vedana, ya, sensasi di tubuh. Sensasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sensasi yang menyenangkan, yang pleasant, atau yang kita sebut sebagai kenikmatan, pleasure. Ya. Ada sensasi yang tidak menyenangkan, yang feeling unpleasant. Ya, ada juga yang netral, yang dibilang nikmat tidak, dibilang sakit juga tidak. Ya. Nah, sayangnya banyak orang di dunia ini yang menganggap kebahagiaan itu adalah sensasi yang menyenangkan. Jadi kalau mereka makan dan makanan itu membuat sensasi di tubuh yang pleasant, maka mereka bilang itulah kebahagiaan mereka. Jadi disinilah letak sesat pikirnya Nobita tadi ya. Saat dia mempunyai keinginan dan jika keinginan itu terpenuhi dan ada rasa pleasure, ada rasa senang. Oh, gue dipuji. Oh, gue mendapatkan sensasi yang nyaman saat dipijat, saat makan, saat dibelai oleh orang yang kita cintai, atau saat kita mendapatkan apa yang kita mau gitu ya. Ada rasa di badan kita ini, ya. Rasa-rasa di badan ini disebut sebagai vedana, ya. Dan rasa-rasa inilah yang ternyata secara bawah sadar menggerakkan kita untuk membeli sesuatu, memakai sesuatu, menelpon orang yang mana, gitu, memilih presiden, memilih partai, atau memilih barang kesukaan, gitu ya. Saat kita bilang barang kesukaan, ya, kesukaan itu adanya di mana? Kesukaan itu adanya di sensasi. Saat saya memakai ini, ada sensasi yang nyaman di tubuh saya. Jadi, saat kita mengikuti sensasi yang menyenangkan, maka kita akan terus ingin mengikuti sensasi itu. Itulah munculnya keinginan dan jadi nafsu keinginan. Dan saat kita mencengkram dengan nafsu keinginan kita, saat itulah penderitaan kita makin tergulung. Ya. Jadi ini adalah sebab akibat dan sebab akibat. Sensasi yang menyenangkan jika diikuti melahirkan nafsu keinginan. Nafsu keinginan jika diikuti akan melahirkan penderitaan. Sensasi yang tidak menyenangkan jika diikuti akan membuat nafsu kebencian, nafsu penolakan. Saat nafsu penolakan diikuti akan membuat penderitaan. Ya. Nah, dulu saya sebenarnya sudah bahas ini ya secara ambisius di awal-awal pandemi, tapi sekarang saya ulangi secara lebih sederhana. Terus dari mana munculnya sensasi itu? Sensasi muncul saat adanya kontak indera kita. Ya, kontak ini disebut sebagai phasa. Ya. Saat panca indera kita, mata ketemu objek penglihatan, telinga ketemu objek pendengaran, lidah ketemu objek pengecapan, hidung ketemu objek penciuman, tubuh ketemu objek sensasi, ya, objek kontak tubuh. Dan saat kontak itu terjadi, muncullah sensasi di tubuh. Saat sensasi itu muncul, jika diikuti, kita akan mulai ada nafsu keinginan dan penderitaan.
Ya. Problemnya adalah tidak hanya kontak panca indera, tapi juga ada satu indera lagi yang sangat powerful, yaitu indera mental kita, ya, yaitu pikiran dan emosi. Ya, nah pikiran dan emosi ini lebih dahsyat dari panca indera kita. Kenapa? Karena kalau mata untuk melihat harus ada objeknya. Untuk pendengaran kita mendengar perlu ada objek suaranya. Untuk tubuh kita merasa perlu ada objek sensasinya, ya kan? Nah, tapi pikiran ini dia itu sangat cepat sehingga dia pikir apa langsung kontak apa. Contohnya gini. Kalau Anda mau makan es krim, contohnya. Pikiran Anda sudah ketemu dulu sama es krim sebelum lidah Anda merasa es krim. Jadi pikiran kita itu jauh lebih cepat daripada indera-indera yang lain. Makanya indera pikiran itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ya, jadi kita mikir toko. Contohnya tubuh kita lagi di rumah, tapi pikiran kita sudah mikir toko. Maka indera mental pikiran kita sudah di toko, sudah kontak. Meskipun tubuhnya belum ada di toko. Jadi itulah keistimewaan indera pikiran. Ya. Nah, Anda sekarang bayangkan, jika semakin cepat Anda bikin kontak, maka semakin cepat sensasi muncul. Saat sensasi semakin cepat muncul, maka semakin banyak keinginan. Ini itunya makin banyak. Ingin ini, ingin itunya makin banyak. Jika keinginan itu terus diikuti, maka akan muncul nafsu keinginan. Dan saat nafsu keinginan tidak terpenuhi oleh hidup, realita kehidupan, disitulah penderitaan muncul. Jadi, makanya zaman modern sekarang ini lebih banyak penderitaan. Kenapa? Karena zaman modern ini semakin cepat kita mau apa, cepat dapat apa. Zaman dulu kalau kita mau beli sesuatu, kita harus order dulu, kita harus ke tokonya dulu, order barangnya belum tentu ready, mungkin harus dipesan dulu ya. Sekarang kita tidak perlu ke tokonya. Kita langsung lihat ada iklan di handphone kita sudah gampang membeli dengan satu klik, tik, langsung barang datang. Barang datang zaman dulu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Sekarang kita nggak sabar sudah ingin barang itu datang. Kita bisa beli, kita instan. Yes, yakin esok sampai. Kita juga udah nggak tahan yakin esok sampai. Kalau bisa kita pesan sekarang, dapatnya sekarang. Sekarang ada express. Kita pesan sekarang, kita pengennya 3 jam nyampe. Bahkan sekarang kalau mau lebih cepat lagi bisa, bayarnya lebih mahal lagi. Jadi kita ini semakin lama semakin nggak tahan. Kita pengen kontak terus dengan indera kita. Hidup tidak cukup, kita pengen drama Korea. Jadi kita terus making contact. Kita terus making contact with our senses. Dan akhirnya kita terus merangsang munculnya sensasi. Dan sensasi makin banyak, kita terus merangsang ingin munculnya keinginan. Keinginan terus diikuti, makin banyak muncul nafsu keinginan. Makin diikuti, makin banyak penderitaan. Ya. Dan terus kalau kita telusuri, maka sebenarnya filosofi Buddhis dan psikologi akan menyasar kepada keakuan. Kegelapan batin itu puncaknya adalah keakuan atau disebut sebagai avidya. Vidya adalah kebijaksanaan atau pengetahuan. Avidya artinya tanpa kebijaksanaan. Atau disebut batinnya itu gelap, tidak mengetahui sebabnya, tidak mengetahui sumber dari penderitaan. Ya, yang sebenarnya adalah keakuan. Ya. Nah, tapi itu panjang, saya nggak akan jelaskan di sini. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencabut akar penderitaan kita, maka kita harus mencabut keakuan. Tapi itu nggak gampang. So, kita perlu punya strategi dalam mengatasi penderitaan ini. Ya.
Nah, saya dulu pernah menjelaskan konsep jika kita terus mengikuti kontak indrawi, terus mengikuti munculnya keinginan, sensasi dan munculnya keinginan dan munculnya penderitaan, maka kita terus akan berputar-putar seperti dunia modern saat ini. Ya, sebuah ikonografi yang sangat tepat melambangkan siklus penderitaan manusia yang semakin cepat dan semakin berputar. Dulu kita pernah bahas di awal-awal pandemi, Bhava Chakra, ya, lingkaran penderitaan atau disebut lingkaran samsara atau lingkaran kebingungan karena tidak tahu solusi dari penderitaan, seperti Nobita. Dia berpikir solusi dari keinginan dia adalah Doraemon. Ternyata keinginan nggak pernah selesai, ya. Dan ternyata semakin lama semakin cepat berputar, ya. Dulu kita pernah bahas ini, Anda boleh refer ke video rekaman sebelumnya, ya. Nah, kalau kita tidak gampang mencopot keakuan, terus solusinya bagaimana dong? Solusi yang paling gampang adalah mengubah lifestyle kita, yaitu merubah lifestyle dengan cara mengurangi kontak indera, yaitu mengurangi kesibukan. Jadi sebisa mungkin kita mengikuti tradisi-tradisi zaman dulu untuk mengurangi kesibukan. Karena semakin kita sibuk, semakin banyak kontak indrawi kita. Ya, nggak akan kelar itu. 24 jam nggak akan cukup untuk ngikutin indera kita punya mau. Ya, jadi zaman dulu makanya dalam tradisi spiritual ada tradisi puasa. Ya, umat Islam ada puasa sebulan. Umat Buddhis kita ada juga sejenis puasanya, nggak makan setelah jam 12 siang. Ya, kemudian ada umat Hindu, ada juga sekarang orang-orang berpuasa demi kesehatan. Bagaimana jika kita juga memakai latihan puasa untuk mengurangi kontak indrawi kita? Anda perhatikan, pada saat kita berpuasa, kita ngerem mulut kita untuk makan. Tapi pikiran kita langsung jalan ke makanan-makanan. Semakin Anda puasa, Anda semakin banyak mikirin makanan-makanan yang tadinya Anda nggak pikirkan gitu. Dan saat Anda berpuasa, semakin jelas kelihatan munculnya sensasi, munculnya nafsu keinginan itu di badan Anda. Rasanya pengen makan gitu. Dan saat Anda mengalami itu, sebenarnya bagus karena kita sedang ngerem lajunya putaran roda ini. Mungkin minggu ini kita puasa makan. Mungkin minggu depan kita mengurangi puasa yang kita sangat senang. Contohnya kita senang baca novel. Coba minggu ini kita mengurangi baca novel atau tidak sama sekali baca novel. Kita mungkin kecanduan drama Korea. Seperti saya. Maka mungkin kita memutuskan minggu depan saya tidak nonton sama sekali. Untuk latihan, teman-teman, gitu. Pada saat itu kita muncul sensasi, muncul keinginan, kita bisa lihat jelas sekali. Karena kalau kita ikuti terus sensasi, keinginan ini, kita tidak bisa benar-benar jelas melihatnya. Karena kita selalu hanyut dalamnya. Saat kita menahan diri, baru kita bisa lihat bentuknya. Oh, saya punya sensasi ini. Saya punya keinginan ini. Oh, ternyata keinginan ini udah jadi nafsu. Udah jadi penderitaan. Ya. Jadi saya menyarankan untuk kita mengurangi kontak. Makanya dalam tradisi retret meditasi kita berusaha untuk tidak making contact, tidak bicara, tidak ngomong, tidak eye contact, katanya gitu. Ya. Tapi tentu saja kita dalam hidup ya pasti harus making contact, tapi kita perlu memperlambat kontaknya karena nggak akan pernah selesai. Terus cara yang lain adalah menggunakan kesadaran meditasi untuk mengawasi. Mulai dengan menggunakan mata kesadaran kita untuk mengawasi apapun yang muncul. Sama tadi seperti panduan meditasi di awal, selama 25 menit kita meditasi. Maka Anda menyadari bahwa Anda bisa menyadari ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai keinginan. Contohnya kita inginnya meditasi tenang. Kok saya nggak tenang ya? Dan ada penderitaan di situ. Perhatikan rasa derita itu. Perhatikan rasa derita saat keinginan kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Saya pengen nafasnya panjang. Saya pengen nafasnya lega. Tapi tidak terjadi. Dan itu ada rasa nggak terima di situ. Rasa nggak terima itulah penderitaan. Ya.
Perhatikan rasa-rasa nggak terima itu saat Anda meditasi. Diawasi rasanya. Oh, ada rasa ini. Oh, ada penderitaan ini. Ada penderitaan ini. Ada penderitaan itu. Terus mundur sejenak. Mengawasi rasanya ingin itu. Rasa ingin. Oh, saya pengen makan. Saya pengen ini. Saya pengen itu. Ada keinginan demi keinginan. Diawasi dengan kesadaran meditasi. Oh, saya punya keinginan ini. Saya punya keinginan itu. Pada saat keinginan diawasi dengan kesadaran meditasi, maka kita tidak hanyut dalam keinginan, dia berhenti menjadi sebab nafsu keinginan. Pada saat nafsu keinginan diawasi dengan kesadaran meditasi, tidak diikuti, maka dia menjadi pemotong arus penderitaan. Ya, mundur lagi. Menyadari sensasi. Sensasi dibagi 3. Kita bisa mengalami ini saat meditasi. Ada sensasi tubuh yang menyenangkan, ada sensasi tubuh yang tidak menyenangkan. Sensasi yang menyenangkan disadari, diawasi. Tidak diikuti, tidak dibelai tambah dilekati, hanya diawasi saja. Sensasi yang tidak menyenangkan juga tidak ditolak, diterima dengan kesadaran. Ya, tidak memilih, menyadari saja apapun yang muncul. Saat sensasi vedana ini diawasi dengan kesadaran, dia berhenti menjadi sebab keinginan. Ya. Jadi kalau nafsu saat penderitaan diawasi, dia berhenti menjadi penderitaan. Saat penderitaan disadari apa adanya, dia berhenti menjadi sebab penderitaan. Ya. Saat nafsu keinginan disadari, sebentar ya, ini kok tiba-tiba saya keluar dari Zoom, dari tampilan Zoom saya. Bentar. Ini kok. Sebentar ya teman-teman, sorry. Saya ulangi share screen saya. Baik. Ini kok gini ya, sebentar ya teman-teman. Saya ulangi ya. Saat penderitaan disadari apa adanya, maka dia bukan lagi penderitaan. Saat nafsu keinginan disadari apa adanya, maka dia berhenti menjadi sebab penderitaan. Saat sensasi disadari apa adanya, maka dia berhenti menjadi nafsu keinginan. Saat kontak indrawi disadari apa adanya, dia berhenti menjadi sensasi. Ya, terus begitu. Sampai kita mencapai puncaknya nanti menyadari ego, ya. Tapi itu nanti, ya. Tugas kita sekarang terserah Anda boleh potong di mana saja. Ya, Anda boleh mengulangi kontak indria atau boleh menyadari kesadaran panca indera. Kita akan lakukan sama-sama, ya. Kita akan lakukan sama-sama. Kita hanya akan menyadari kontak tanpa hanyut dalam sensasi kontak itu, ya. Kita tegakkan tulang belakang kita. Sekarang biarkan mata Anda terbuka melihat jauh ke depan. Saat mata kita melihat, terjadi kontak indera penglihatan. Apa yang harus kita lakukan? Menyadari saja bahwa ada penglihatan. Tidak perlu hanyut dalam menganalisis. Menyadari kontak penglihatan. Mata melihat, batin sadar jika mata melihat. Hanya melihat saja.
Tidak ada konsep, tidak ada label, tidak ada keinginan yang terjadi, hanya menyadari kontak penglihatan. Pelan-pelan mata ditutup. Izinkan telinga mendengar. Kontak pendengaran. Hanya menyadari suara. Tidak melabel, tidak menganalisis, tidak ada sensasi yang diteruskan. Hanya mendengar saja. Menyadari suara. Menyadari kontak pendengaran membuat kita tidak hanyut dalam sensasi yang muncul. Oke, sekarang kita ke indera pikiran. Sekarang pikirkan COVID-19. Apapun yang muncul dalam pikiran Anda, hanya disadari saja apapun yang muncul. COVID-19 di Indonesia. Mungkin ada image-image, sadari saja. Mungkin ada komentar, menyadari setiap pikiran, berupa imajinasi ataupun chatters. COVID-19 di Indonesia. 30.000 sekian kasus. Sadari setiap pikiran. Pikiran yang disadari tidak akan hanyut dalam sensasi. Tapi jika Anda sudah kadung ada sensasi yang muncul, mungkin ada perasaan takut, ada rasa tegang di badan Anda, langsung perhatikan sensasi. Sehingga dia tidak menjadi nafsu keinginan atau nafsu penolakan. Menyadari sensasi di tubuh. Baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.
Jika sudah ada nafsu keinginan yang muncul, sensasi dan keinginan yang begitu kuat, sadari nafsu keinginan itu. Atau jika ada nafsu penolakan, sadari kemunculannya itu. Menyadari nafsu keinginan, membuat kita tidak hanyut dalam penderitaan. Jika ada yang lapar mungkin, sadari nafsu ingin makan itu. Jika ada yang sedang mengalami keinginan yang lain, sadari rasa gatel ingin memenuhi hal itu. Oke, sekarang pelan-pelan lepaskan meditasi Anda. Beristirahat saja, namun tetap sadar, mata boleh dibuka. Oke, selesai. Waktu kita sangat terbatas, teman-teman. Saya berjanji untuk hari ini kita membahas ini aja dulu, tapi kita akan mempraktikkan lebih detail minggu depan di setiap tahapannya, sekaligus minggu depan itu tanya jawab. Ya. Tapi sekarang Anda ada di mana fasenya? Apakah sudah muncul penderitaan? Jika sudah muncul penderitaan, sadari penderitaan. Ya. Jika ada nafsu keinginan saat Anda lagi lapar, saat Anda lagi diserempet orang, ada ingin membalas, begitu muncul keinginan, langsung sadari keinginan. Atau jika ada sensasi di tubuh, mungkin Anda terbiasa menolak sensasi tidak nyaman atau mengikuti hanyut dalam sensasi yang nyaman, sekarang jangan hanyut. Perhatikan saja, baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, disadari. Kemudian mungkin minggu ini PR-nya adalah coba kurangi kontak panca indera. Yang paling gampang Anda puasa. Baik itu puasa makan, puasa dengar musik yang nyaman, atau puasa nonton TV, apa yang paling pushing your button, itu yang dilakukan coba. Kemudian selama minggu ini pada saat Anda puasa panca indera itu, apa yang Anda lakukan? Sadari itu. Ada pemberontakan dari sensasi. Ada pemberontakan dari nafsu keinginan. Ya. Nah, saat itulah kita mulai belajar, teman-teman. Belajar untuk secara skillful mengurai penderitaan. Saat ada penderitaan, Anda bisa mengurai. Apa sih keinginan saya yang tidak tercapai? Apa sih sensasi yang ada? Kontak apa sih yang selama ini menyebabkan saya penderitaan gitu. Nah, itu semua kita bisa analisis di breakdown nantinya. Ya, so teorinya sampai sini dulu. Silakan Anda latihan di rumah. Minggu depan saya janji kita akan tanya jawab dan akan latihan lebih detail. Ya, video yang hari ini saya akan upload di YouTube sehingga teman-teman yang belum ikut sesi malam ini bisa ikut sehingga nanti part 2-nya minggu depan bisa diikuti buat yang tidak ikut. Ya. Anda boleh support kita ke sini dan kita akan dedikasikan untuk semua makhluk. Saya undang Mbak Diela untuk mendedikasikan latihan dan pembahasan malam ini. Terima kasih banyak Dr. Yudi, materinya sangat bagus sekali dan juga tadi ada teman yang mengatakan lagi kena COVID ikut latihan. Untuk semua teman-teman semoga diberikan kelancaran dalam pemulihan dan semuanya bisa kembali sehat. Baik teman-teman, mari kita sama-sama membacakan aspirasi penutup sebanyak 3 kali. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian.
Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik, teman-teman, terima kasih. Makasih, Dok. Sama-sama, Mbak Della, terima kasih ya. こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんな叶えてくれる、不思議なボケで叶えてくれる、空を自由に飛びたいの、はい、タケコプター、とっても大好きドラえもん。Bye-bye.